saudara, mulai hari ini kita akan merenungkan tentang kisah Musa. Pada saat itu bangsa Israel masih tinggal di tanah Mesir, sedangkan raja yang sekarang tidak mengenal Yusuf. Karena itu raja takut kalau bangsa Israel dibiarkan tetap di Mesir, mereka akan menguasai dikuasai oleh bangsa Israel. Karena itu Raja Mesir, Firaun, membuat satu perintah yang tertulis pada Keluaran 1 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Apabila anak itu laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi apabila anak itu perempuan, bolehlah ia itu. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan apa yang katakan Raja Mesir kepada mereka, dan mereka membiarkan bayi-bayi itu hidup. Firaun bermaksud membunuh semua laki-laki bangsa Israel supaya mereka aman dari Israel. Firaun mengikhtiarkan kejahatan bagi bangsa Israel. Tetapi ternyata bidan-bidan Israel itu takut kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa Tuhannya bangsa Israel adalah Tuhan semesta alam, yang kalau sudah memerintahkan sesuatu maka hal itu akan terjadi. Jadi bidan itu, mereka membiarkan bayi-bayi laki-laki itu hidup, dan para bidan ini berani melawan Firaun karena mereka tahu siapakah Allah bangsa Israel. Karena itu salah satu bayi yang hidup dan terselamatkan adalah Musa. Saudara, seorang raja atau penguasa mungkin dapat merencanakan yang jahat dan berniat menghancurkan. Namun ketika hal itu tidak sesuai dengan rencana Tuhan dan kehendaknya, maka itu tidak akan terjadi. Hal ini yang terjadi saat kelahiran Musa. Tuhan sudah menetapkan dan menuliskan kisah hidup Musa, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggagalkannya. Sekelas Firaun pun yang diktator juga tidak bisa membatalkan kehendak Tuhan. Walau tidak tertulis, namun saya yakin itu bangsa Israel pasti takut dan cemas. Namun mereka bisa melihat kasih karunia Tuhan mengalir melalui para bidan, sehingga mereka tidak perlu takut dan anak laki-laki yang baru lahir akan dibunuh. Mereka mendapatkan penghiburan dikala instruksi kejam itu terjadi, dan mereka tetap berharap dan akan pertolongan Tuhan, sehingga Tuhan pun menolong mereka melalui para bidan. Mari pastikan dirimu selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan. Percayalah, seburuk apapun situasi dan kondisimu, ada kasih karunia Tuhan yang menolong kamu. Tuhan Yesus memberkati.